Orang video na ayah kok. Tahan ya keluarga salah. Wah, nggak ada damai. Sudah lihat video ini? Lo baru nanya, pang rasa acreng. Aisyah udah salire Pak Dedi, kumaha si bapak aing. Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana, gitu. Namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh, si ieu mah, si ece ieu mah sakodak sakedik ameng. Sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Katanya dia korban video yang dipotong-potong. Gimana setelah melihat video panjangnya? Tanggapan dulur-dulur pendukung KDM, tulis di komen ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral disebut gubernur, ya adalah kata yang tidak pantas oleh salah satu pimpinan pondok pesantren di Garut. Yang saya ingin sampaikan, memang saya sendiri tidak membenarkan ataupun tidak menyalahkan pimpinan pondok pesantren tersebut istilahnya memberikan statement tersebut, karena yang pertama tidak membenarkan karena memang kata-kata yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat memang tidak pantas ya, karena kata-kata kasar tersebut ya tidak pantas disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi yang memang notabene adalah pemimpin yang cukup baik. Terus juga saya tidak menyalahkan karena memang saya juga cukup mengenal salah satu pimpinan pondok pesantren tersebut. Beliau juga memang ulama yang memang baik, ulama yang disegani, mempunyai pondok pesantren yang besar, santrinya juga memang besar, dan beliau saya cukup hormat lah. Tapi memang kalau misalkan yang tahu memang gaya berdakwah beliau memang seperti itu. Nah, khususnya untuk netizen nih, jangan ikutan pomok nih, istilahnya menjudge, menjudge sana menjudge sini, karena yang namanya kebijakan itu pasti adanya pro dan kontra. Bukan berarti orang yang mengkritik itu istilahnya orang yang memang tidak setuju atau seperti apa, karena kan tiap orang punya pendapatnya masing-masing. Seperti itulah mungkin kedepannya menjadikan sebuah pelajaran bahwa memang kalau kita saat mengkritik itu harus dengan bahasa-bahasa yang pantas lah, bahasa-bahasa yang kita cukup enak lah didengar, khususnya di depan kamera ya. Dan juga untuk yang memviralkan nih, siapa nih yang memviralkan ya, harusnya cari di siapa nih yang memviralkan video tersebut, karena kan memang ada video yang memang khusus untuk di lingkungan tertentu, dan juga ada video-video yang memang bisa disebarkan seperti itu. Terima kasih. Saya menyayangkan kepada para netizen yang terlanjur menghujat Kiai Haji Aceng Abdul Mujib dikarenakan menonton video beliau yang hanya
sebatas potongan. Dan saya mengecam keras kepada pengupload video tersebut. Goblok Anda itu. Kalau begitu, saya juga sangat menyayangkan Pak kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib terkait pernyataan beliau kemarin yang poporongos popolotot bari nantangan gelut. Kenapa beliau tidak bisa menyegalisanya gitu, sehingga memancing para netizen untuk berpendapat gitu Pak. Jadi gini ya Pak ya, kalau netizen itu mereka kan berpendapat sesuai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Lepas dari tujuannya baik atau tidak, mereka hanya berpendapat kenapa gitu seorang kiai haji, seorang tokoh agama, ulama bisa melontarkan kata-kata kasar seperti itu gitu Pak gitu. Apalagi menyinggung satu nama yang mungkin memang beliau tujukan kepada Gubernur Jawa Barat gitu, yang mana kan anak-anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing itu kan banyak ya Pak ya. Jadi ya mereka wajar aja kalau mereka mungkin bukan menghujat kali ya, lebih tepatnya ke menyayangkan gitu Pak, kenapa harus berkata kasar gitu. Walaupun setiap penceramah, setiap tokoh agama, para ustadz, para kiai itu mereka punya caranya masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu. Tapi yang disayangkan itu kenapa Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kemarin berbicara di forum besar, beliau mengatakan bahasa yang kasar gitu, yang mana mungkin netizen menilai itu nggak pantas bagi seorang tokoh agama gitu Pak. Itu aja sih yang disayangkan. Nah sekarang gini Pak, mungkin dari sekian banyak netizen yang menonton, mereka juga udah tahu ya secara full isi videonya dan penyampaian dari Bapak Haji Aceng Abdul Mujib itu udah tahu lah maksudnya. Tapi kan netizen juga punya pendapat sendiri-sendiri Pak, mereka punya sisi pandang sendiri-sendiri terkait masalah yang diutarakan tuh. Jadi mereka itu berkomentar, kenapa sih seorang kiai haji bisa berbicara kasar seperti itu? Komo barijeng nantangan gelut kan nggak pantas gitu. Terus tadi Bapak bilang untuk yang mengupload video, Bapak katakan Anda goblok gitu. Ya itu tergantung bagaimana sisi pandang para netizen menilai ya. Yang goblok siapa, yang tolol siapa, yang kurang ajar siapa, yang tidak setuju siapa, yang setuju siapa, yang pro kontra mana gitu Pak. Karena kalau saya pribadi sih Pak, mohon maaf nih Pak ya, saya sangat menyayangkan cara penyampaian Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ini gitu loh. Gak harus popolotot poporongos bari nantangan gelut seharusnya ya Pak ya gitu. Kan bisa mungkin dibicarakan secara baik, secara halus. Ya kalau Bapak menyayangkan, saya juga sangat menyayangkan gitu Pak. Ya mohon maaf nih Pak ya, itu pendapat saya ya Pak, pendapat saya pribadi yang bodoh lah, yang minim ilmu gitu. Hapunten ya kalau salah ya Pak ya. Deddy Mulyadi bade teu amba kumaha nya anjeunna nyarios ciga kieu. Saya miris sebagai gubernur yang harus menandatangani yang dimana ada salah satu kabupaten yang melambung tinggi untuk diberi bantuan dan kabupaten yang kecil gitu ya untuk dana hibah pesantren. Ya leres sih, udah bener dipikir-pikir mah. Sok ayeuna tinggal itu. Kabupaten Garut 78 miliar cenanya. Ya anungan cuman aya beberapa pesantren tuh nuletik gitu. Eta teh encan anu ka pelosok-pelosok, biasana anu menang bantuan tinu dana hibah pesantren kieu mah biasana pesantren anu gede jeung anu eta-eta keneh wae gitu nya. Cobi ieu mah dibuka gerasok ameng ulin jalan-jalan ke kampung, jalan-jalan ke pedesaan anu di pelosok loba pesantren, loba tempat ngaji anu laletik, anu guruna anu bener-bener mengabdi gitu nya. Tah eta anu kudu dibere bantuan mah. Eta anu kudu dibere dana hibah mah. Bangun masjid-masjidang tinggal geus karoropok, geus roboh gitu. Da ayeuna anu pesantren anu geus berkembang mah nya emang gede gitu nya. Dan
ya bener teh teuing gitunya. Anu pesantren-pesantren yang memang mendapatkan bantuan itu rata-rata memang udah ada akses dengan pejabat tinggi gitu. Jadi kalau misalkan pesantren-pesantren di kampung, pesantren-pesantren anu di pelosok mah memang akses dengan pejabat yang mau menang bantuan. Karunya tah ustad-ustad anu di Kararampung karunya sok gerak. Roris. Sok Pak Dedi, abi mah percantan ka Pak Dedi, Bapak mangga Roris Pak, tingali bapaknya mangga ku Bapak saksikan ustad-ustad di kampung teh salaleueur Bapak tinggalnya, pesantren-pesantren tempat pengajian-pengajian di lembur teh seueur Pak. Leres sok Pak, lanjutkan Pak dengan mengecek dan ngaroris gitunya pembukuan bantuan untuk dana hibah pesantren. Sim kuring mah ridho lillahi taala lamun Bapak ngabantos ka ustad-ustad anu di Kararampung, ka ustad-ustad anu anu ngagaduhan pesantren-pesantren gitu. Sok geraroris. Insyaallah Pak berkah Pak. Lanjutkan Pak Dedi Mulyadi.